Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang sepertiga di bawah pemerintahan Yoab, sepertiga lagi di bawah pemerintahan Abisai, anak Yeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah pemerintahan Itai orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kau perbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai, demikian perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak, karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbanting yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbanting itu, langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarinya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbanting. Yoab berkata kepada orang yang beritahu kepada itu, apa? Jika engkau melihatnya, maka engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga. Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, tak akan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai. Katanya, lindungilah Absalom, orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan hianat, tidak ada suatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tapi Yoab berkata, aku tidak membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnyalah ke dada Absalom. Sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbanting itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentara itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang, tugu peringatan Absalom. Ayat 19. Kemudian berkatalah Ahimaaz bin Yadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja.
Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari itu bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada orang Etiopia, pergilah, beritakanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Yadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh. Pintu gerbang itu di atas tembok, ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya lah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikan, sementara orang itu mendekat. Penjaga itu melihat orang lain datang berlari, lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang katanya, lihat, ada lagi yang orang berlari. Seorang diri berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Yadok. Berkatalah raja, itu orang baik. Ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkanlah Absalom, orang muda itu. Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapatkan kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tapi bertanyalah raja pada orang Etiopia itu, selamatkanlah Absalom orang muda itu. Jawab orang Etiopia itu, dialah seperti orang muda, itu musuh tuanku. Raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku itu berbuat jahat. Ayat 33, maka terkejutlah raja dengan sedih. Ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. Amin. Lukas 9 ayat 1 sampai 36. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat.
Herodes Raja Wijaya Herodes Raja Wilayah mendengar segala yang terjadi itu, ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikan kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisanya sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa.
Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, yaitu untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ayat 37. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan aku, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau
supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan cinta, dengan penuh pengharapan, dan selalu konsisten, jangan berhenti di tengah jalan. Saudara, walaupun lagi ada konflik di yayasan, jangan mundur ya. Kalaupun sudah berhenti jadi pengurus, jangan hilang. Nah, saudara ya, tetap berbagi satu sama lain, tetap berkontribusi di dalam komunitas, tetap berguna bagi sesama, ya tetap menabur, ya apalagi kalau nabur ya tetap dong, ya. Tetap juga ya, jangan hilang pokoknya ya, jangan hilang. Sebab kadang-kadang kita nggak menyadari ketika kita berkonflik, ya kita itu sebenarnya menjadi satu cermin. Konflik itu adalah cermin kita, saudara ya. Konflik itu adalah sebuah cermin, sehingga Anda bisa mengukur. Di dalam konflik, responmu itu ya, kamu bisa tahu sebenarnya kamu itu sudah lahir baru atau belum. Kedua, walaupun kamu sudah lahir baru, kamu ini metanoia atau enggak, saudara. Di dalam konflik, ya, siapapun yang ingin mendominasi konflik itu, ya, siapapun yang berkonflik itu sebenarnya kalah, saudara. Saudara, waktu kita berkonflik dengan Galarwa, apakah saya menang, saudara? Enggak, saudara. Saya pun kalah, ya. Kita semua kalah, saudara, ketika berkonflik. Goblok, ya, saudara ya. Ya, tetapi salah satu, ya, kita harus diam, atau dua-duanya harusnya diam. Ya, ketika saya dengan Pak Putih berkonflik, kita dua-dua diam. Makanya jadi tetap baik, saudara. Suami istri kalau berkonflik, ya, saudara, jangan kamu sebarkan kejelekan istrimu atau suamimu ke seluruh dunia, saudara. Karena ketika waktu konflik itu kamu sudah menceritakan kejelekan musuhmu kepada orang lain, kamu mau pulih lagi susah, saudara. Karena orang juga menilai, katanya begini, katanya begitu. Jadi gengsimu itu nutup lagi, tambah ruwet, saudara. Ya, kakak beradik kalau konflik, diam. Ya, jangan menjelekan orang. Makanya saya kalau konflik dengan siapapun, saya nggak jelekin orang itu, saya diam. Ya, kalau saya ceritakan, ya, saya ceritakan ketika orang itu lagi bahas saya nih, tak kasih tahu nih. Nah, tetapi saya tidak menjadikan, nggak usah bongkar-bongkar kejelekannya orang lain. Saudara, kalau Anda berkonflik, ya, dua-duanya itu kalah, saudara. Dua-duanya itu kalah. Karena iblis ada di dalam konflik itu. Kalau kita saling menyerang, ya. Makanya dalam berkonflik itu, jangan saling menyerang. Saya banyak diam. Bukan kalah. Kok diam, ya ngapain? Kita responin. Itu Pak Rudiono sih, ngapain diresponin? Pak itu Pak, si Bumbu ngatain begini, ngapain diresponin? Tetapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kita kasih tahu. Kita tidak suka dengan yang seperti ini, yang tidak boleh yang seperti ini, karena itu bukan ajaran di kita. Kita kasih tahu, ya. Kita tidak boleh
yang seperti ini ya, seperti Gilbert, Tumoindong itu bukan sebuah teladan yang menurut ajaran kita. Bukannya kita membenci saudara, ketemu kita omongin langsung ya. Pendetanya Gilbert Tumoindong di sini aja saya kasih tahu, saudara salahnya tidak urusan saya ya. Ya ketemu tetap omongin ya. Kalau Gilbert ketemu saya juga tetap omongin ya, bukan dengan marah-marah, enggak usah, tapi saya kasih tahu. Ya beberapa hamba Tuhan yang memblacklist saya, enggak apa-apa, memang kita ajarannya di sini begitu kok. Ajaran kita di sini begitu. Ya, itu yang kita yakini bersama. Dan tetapi yang paling penting di dalam konflik, ya sebenarnya dua-duanya kalah kalau kita meresponi konflik itu dengan kemarahan, dengan kejengkelan. Ya, tetapi kalau kita meresponi konflik dengan damai sejahtera, dengan sebuah saling merendahkan hati, maka konflik itu membuat kita menang, dua-duanya menang, saudara. Nah, di dalam konflik kalau sudah saya ajarin ya, yang menjelekkan lawan dulu atau paling sering jelekin lawan, ialah yang kalah. Ya, saudara ya. Tapi kalau dua-duanya saling menjelek-jelekan, ialah yang kalah, saudara. Ketika anak beranak ya, bapak dan anak berantem, dua-duanya kalah. Suami istri bertengkar, dua-duanya kalah. Oh, saya menang, bangga Anda puas ya bisa mempermalukan lawanmu, istrimu, suamimu, anakmu atau orang tuamu. Kamu saudara, kamu bodoh saudara. Ya itu kan saudaramu. Ketika saya ngomong sama Santi Amer ya, saya bentak ya. Kamu bukan musuhku Santi Amer. Aku itu bukan musuhmu. Nah, aku mengampuni kamu Santi Amer. Saya bilang begitu. Tidak sedikit pun saya memaki-maki dia ya, yang tidak baik, saudara ya. Tidak boleh, ya. Makanya di dalam konflik anak-anak Tuhan, kamu suami istri, kakak beradik, keluarga, family, jangan berpikir, oh aku menang. Kamu menang kalau kamu diam, kamu tidak menjelekkan lawanmu, saudara. Itu kamu menang. Dan bahkan kamu bisa menumpukan bara api di atas kepala lawanmu. Kayak saya dengan Agustan, saya menang saudara. Ya, kamu berkonflik, kamu menang berkonflik, bukan karena kamu bisa penjarakan lawanmu, bukan karena kamu bisa bunuh, bukan karena kamu bisa celakai. Oh, kamu kalah saudara. Sekalipun kamu bisa celakai lawanmu, kamu kalah saudara. Karena ketika kamu mau celakai, berarti iblis berhasil menghasilkan kamu menjadi iblis, menjadi si jahat bagi lawanmu itu. Ya. Demikian juga ketika kita ya berkonflik ya dan orang itu berusaha mencelakakan kita, maka dia adalah iblis bagi kita. Besok kita akan bicara tentang setan dan malaikat ya saudara, bagian kedua yang lebih detail ya saudara ya. Kita besok akan cerita setan dan malaikat saudara. Ketika dia lawanmu berusaha mencelakakan kamu, maka iblis berhasil sukses ya. Iblis sukses, dengan suksesnya membuat dia menjadi setan. Kalau kita yang mencelakakan dia atau menjelek-jelekan dia, maka iblis sukses membuat kita jadi setan. Ya, saudara ya. Besok ya kita bicara tentang malaikat dan setan sebenarnya ya, di akhir zaman ini. Oh, hati-hati saudara ya. Hati-hati saudara. Kita akan belajar Wahyu 20 ya saudara ya. Kita akan belajar Wahyu 20. Nah, saudara, di antara kita bisa terjadi konflik. Ya. Selalu ada konflik. Mau cuma kesalahpahaman kecil, mau karena macam-macam ya, motif-motif yang tidak benar. Apapun penyebab konflik itu, saudara, jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada lawan kita. Sehingga kalau ada orang-orang ya yang menjelek-jelekan saya terus ya, aku mungkin tiap hari ya kita ngobrol, kita akan diberkati nanti. Beneran ya, saya baru dapat kabar baik ya saudara, hadiah tahun 2024 nanti Januari saya umumkan ya. Jadi rencananya kemungkinan besar saya semester depan nanti ke Amerika ya, sama mungkin dengan tim musik, mungkin sendiri ya, kita nggak tahu ya. Karena yang di sini kan kita baru mulai, tapi kita sudah mulai dapat undangan ya. Kita akan bikin kios di Amerika dan di Australia. Mungkin juga saya tahun 2025
semester kedua saya mungkin akan ke Australia, saudara ya. Nah, doakan saja ya, kita akan benar-benar, saya akan serius saudara, bukan buka cabang, bukan. Tapi bagaimana kita bisa membangkitkan ya semua ya. Karena ini adalah menorah yang terakhir, perjalanan menorah yang terakhir sebelum ke Yerusalem, saudara. Ya, kebangunan rohani yang terakhir ya bagi orang-orang kulit putih ini, saudara, dan bagi banyak bangsa sebelum menorah ini kembali ke Yerusalem. Nah, saudara, apakah saya lebih hebat daripada yang lain, saudara? Oh iya, saya ini hamba Tuhan yang besar, saudara. Saya yang besar, Tuhannya yang kecil. Saya ini hamba yang besar. Enggak, saudara ya. Tidak ada satupun yang namanya hamba. Pelayan tetap pelayan. Jadi jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar. Kita semua ini pelayan, kita semua ini hamba. Kita ini semua hamba, kita semua ini pelayan, kita semua ini hanyalah hamba tak berguna yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara. Jadi kalau kita berkonflik, ya, sekali konflik, 2 kali konflik, banyak konflik, kita harus belajar diam, saudara. Ya, makanya kita rubah semua ya sistem pengurus. Bisa jadi karena pengurus kita, ya karena di awal ya kita membangun kan kita banyak sekali tantangannya. Saya harus jadi orang-orang yang berani dan orang-orang yang dominan, saudara ya. Kalau enggak, kita kemarin udah dilalap habis oleh banyak orang, takut semua. Ya kita butuh orang kayak Bu Mantu, kayak Bu Gianti, yang berani nabrak, saudara ya, yang berani tampil beda, orang-orang seperti Pak Santiamer, ya kita butuh orang-orang seperti Pak Alex Buvivin, orang berani-berani yang berani tampil ketika saya lagi diburu orang. Tapi sekarang zamannya udah berubah. 4 tahun kemudian kita harus cari orang yang lemah lembut, orang yang belas asih, yang kayak Pak Dr. Yuwono ya. Kita cari orang-orang yang seperti Pak Dr. Ido ya, kita cari seperti orang kuliah ya kan, yang lebih asertif, saudara. Nah, tapi kita juga butuh tenaga-tenaga profesional ya, kayak Bu Marjuni, itu kan tenaga orang profesional ya kan, memang kerjaannya itu administrasi, memang profesional di bidangnya, saudara ya. Di samping itu kita ya kan kayak Marcel, Oscar kan alumni kita perlu didik anak-anak muda ini, saudara ya. Nanti Oscar, Marcel kita kirim ke Belanda, saudara, buat training langsung 3 bulan di sini sama saya, saudara ya, supaya untuk jadi biangnya di sana ya, di Indonesia. Oscar sama Marcel ya, nanti gantian, nanti si Oscar. Iya, saudara, yang mau nyeponsorin lapor saya, yang mau nyeponsorin ya bilang saya, itu serius, saudara, kita mau didik benar ya. Oscar dan Marcel dengan alumni kita, saudara, anak-anak muda. Nah, balik lagi kita konflik. Namanya konflik itu selalu ada. Yang penting di dalam konflik itu jangan pernah merasa menang. Kamu menang, kamu kalah. Kamu merasa menang kalau kamu berhasil memberkati lawan konflik, saudara. Jangan bangga kalau kamu bisa ninggalin komunitas, terus kamu akan biar hancur komunitas, nggak ada saya hancur. Jangan bangga, saudara, kamu bodoh. Saya tidak pernah, kalau saya pindah kerja, saya tidak pernah meninggalkan kantor saya atau tempat kerja yang saya lama dalam keadaan hancur, saudara. Ketika saya tinggal dalam keadaan hancur, maka orang berkata, oh iya benar, pantesan dipecat. Pantesan dia keluar, orang gagal. Kamu jangan, oh nggak ada saya, nggak berhasil. Oh salah, saudara. Orang berpikirnya beda. 90% orang berpikirnya apa? Ya pantesan aja kamu keluar, kamu udah bisa kerja kok. Ya katanya kurang ditinggal kamu. Katanya rusak ditinggal kamu kan. Makanya saudara, kalau kamu pergi ya dari pekerjaan, tinggalkan kerjaan itu sebaik-baiknya, saudara. Jangan ninggalin masalah kamu bangga. Kamu goblok, saudara, kan caci maki orang kamu. Dicaci maki orang, pantesan keluar, pantesan kamu bisa kerja kok. Saya kalau pergi ya meninggalkan pekerjaan saya selalu the best, saudara. Ya, sehingga atasan saya walaupun berkonflik dengan saya, dia pun kemana-mana muji, ya harus diakui bahwa memang meninggalkan hal yang baik buat kita. Ya, saudara ya. Sama Anda kalau di yayasan juga, ya kita sama-sama bekerja, tinggalkanlah yang baik, saudara. Ya kan, sekalipun kamu jengkel, tapi tinggalkan yang baik, karena orang tahu kamu tinggalkan sesuatu yang baik di situ. Kalau kamu meninggalkan yang buruk, pantesan aja kamu keluar yang baik kok. Orang kan berpikir demikian. Jadi jangan bangga kalau kamu berhasil merusak ya lawanmu atau komunitasmu yang lama ya. Itu jangan bangga, saudara.
Justru saudara harus bangga ketika kamu berkonflik dan lawanmu kamu berkati mereka, saudara. Kan itu ajaran Tuhan kan. Ya kalau ada orang merasa lebih hebat dari kamu, ya nggak apa-apa kan. Kita underdog saja. Gak usah tersinggung, gak usah lebih hebat dari saya. Dia memang dia hebat, saya mah memang cuma hamba. Dia kan hamba Tuhan yang besar, bukan Tuhannya besar. Dia mah hamba besar dia. Saya mah cuma hamba tak berguna. Ya kan, sebab ketika kita merasa hebat, sebenarnya kita sudah mendapat upahnya, saudara. Tapi ketika bilang, saya ini hanya hamba tak berguna. Ya, sebab tanpa saya Tuhan bisa pakai orang lain. Disitulah kita mendapat upahnya, saudara. Bukan retorika, benar-benar. Jadi kalau ada orang menghina kita juga nggak jengkel. Ada orang muji-muji kita, ya kita juga nggak gede kepala. Kenapa ya? Memang nggak ada berguna. Kita ini hanya hamba Tuhan. Ya kita ini hanya hamba yang tak berguna, yang melakukan apa yang semestinya kita lakukan, saudara. Tetapi kalau kita merasa kita hebat, ya kita sudah mendapat upahnya. Demikian juga kalau kita dihina orang, ya gimana, kita cuma hamba. Itu, saudara. Ya, jadi ada banyak sekali paradoks dalam iman Kristen, saudara ya. Ya, satu, kalau kamu berkonflik, ya berkatilah lawan, kamu menang. Kalau kamu berkonflik justru kamu mencelakakan lawanmu atau kamu bangga lawanmu hancur, kamu kalah. Karena kamu jadi iblis bagi dia, saudara. Ya, kalau kamu berkonflik dengan komunitas, tinggalkanlah komunitas itu dalam keadaan baik. Jangan dibiarkan rusak. Sebab kalau kamu biarkan rusak, orang semua akan ngatain kamu. Pantesan aja kamu diusir, kamu bisa kerja kok. Tapi gara-gara kamu kan baik, walaupun kamu jengkel, tetap aku berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, karena aku melakukannya bukan untuk komunitas, aku melakukannya buat Tuhan. Ya, Tuhan buatan sare. Tapi orang yang lihat semua juga buatan sare, orang juga ngelihat, orang juga melihat, ya. Hanya orang hebat ya, walaupun disakiti, tapi dia tetap bangun itu komunitasnya dengan segenap hati. Karena aku melakukannya untuk Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara, ya, kita ini hanya hamba. Ingat kita ini hanya hamba. Kalau kita hanya hamba, maka ketika orang muji-muji kita, gak usah bangga. Ya, karena kita hanya hamba. Kalau kita bangga, maka kita sudah dapat upahnya, ya sia-sia. Kalau orang menghina kita, gak usah jengkel. Ya, karena memang kita ini cuma hamba. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.